Jangan sampai kita biarkan gerombolan liar capit, cacing pita berubah menjadi kalajengking berbisa yang mencapit, mengapit, menghimpit, menjepit, dan menindih bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, entah ada apa dengan kondisi kejiwaan Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais. Setiap kali memasuki tahun politik, mulutnya selalu saja melontarkan kata-kata cacian dan makian, bahkan fitnah. Sejak Pilpres 2014, politisi yang disebut-sebut sudah lapuk dan kehilangan pamor ini, sindrom megalomaniaknya yang selalu memosisikan dirinya sebagai sosok yang besar dan agung tak kunjung sembuh. Makin bertambah usia, bukannya semakin arif dan makin teduh kesalahan pribadinya, melainkan justru dinilai makin liar, bahkan dinilai telah kehilangan akhlakul karimah. Dan Presiden Jokowi bisa jadi dianggap sebagai musuh utamanya sejak Pilpres 2014. Entah sudah berapa kosakata dan narasi jahat yang dilontarkan dari mulut seorang Amin Rais dalam upaya melawan Jokowi. Tak cukup hanya dengan narasi, Amin pun diduga kuat dengan amat sadar menggunakan berita-berita hoax dan fitnah dari berbagai sumber yang tidak kredibel dan terpercaya dengan satu tujuan, menghantam Jokowi dengan berbagai macam cara agar secepatnya bisa tergusur dari istana. Dan kali ini melalui akun Twitternya @realaminrais pada tanggal 29 April 2023, Amin mengunggah video pendek yang membeberkan kejahatan politik Jokowi yang disebut sangat berbahaya, beracun bagaikan kanker yang sangat jahat yang diawali dengan cuitan, "Kita harus berani melawan penguasa yang zalim. Jangan sampai kita biarkan gerombolan cacing pita menjadi kalajengking yang bisa mencapit bangsa ini dan akhirnya dijual ke RRC." Masya Allah. Berikut videonya. Nah, lewat video singkat ini saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian kejahatan politik berikutnya, dia terus berusaha menjadikan TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang dangerous, poisonous, cancerous, malicious, yakni berbahaya, beracun, bagaikan kanker, dan sangat jahat. Tapi insya Allah sebagian besar kekuatan TNI dan Polri tetap setia pada tugas konstitusionalnya, yakni menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Jadi TNI dan Polri justru diharapkan menjadi stabilisator dan dinamisator ketahanan nasional dan keamanan nasional bangsa kita ini dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Jadi saya mengimbau, biarkanlah rakyat Indonesia dengan kesadaran nuraninya dan akal sehatnya memilih presiden secara luber-jurdil, presiden yang akan mengganti Jokowi. Kita harus lawan habis-habisan manusia-manusia capit, cacing pita yang akan mencapit bangsa Indonesia. Kebetulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 32 arti kata mencapit, antara lain mengapit, menghimpit, menjepit, menggencet, menindih, dan lain-lain. Jangan pernah patah harapan, saudaraku, kebenaran dan keadilan akan tetap berpihak pada bangsa Indonesia. Yang diperlukan cuma satu saja, berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4344 berbunyi, Afdalul jihad kalimatul adli inda sultanin jair, yaitu mengatakan kalimat keadilan di depan sultan atau penguasa yang zalim. Jadi jangan sampai kita biarkan gerombolan liar capit, cacing pita berubah menjadi kalajengking berbisa yang mencapit, mengapit, menghimpit, menjepit, dan menindih bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia insya Allah pasti menang.
Ini keyakinan saya, jangan pernah patah harapan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Ada yang bilang sikap liar dan megalomaniak Mbah Amin mulai kumat ketika ia gagal terpilih sebagai presiden pada tahun 2004 yang berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo. Sejak gagal jadi presiden, Amin Rais lama sekali tak muncul di depan publik. Baru kembali muncul batang hidungnya pada kontestasi Pilpres 2014 yang hanya diikuti oleh dua paslon, yakni Joko Widodo berpasangan dengan Yusuf Kala dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa, di mana Amin Rais menjadi pendukung Prabowo Hatta. Begitu yakinnya kalau jagoannya bakal menang sampai-sampai ia berani bernazar, kalau sampai Jokowi menang Pilpres, ia akan jalan kaki pulang balik Jakarta Jogja. Namun toh nazarnya itu tak pernah dilaksanakan meskipun gencar ditagih para netizen. Nah, sejak itulah sikap politik Amin Rais dinilai semakin liar dan sulit mengendalikan emosinya. Ia masuk pada barisan oposisi yang selalu nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Sikap liar dan beringas Amin Rais kembali kambuh ketika jagoannya Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kembali keok pada Pilpres 2019. Seiring dengan itu, PAN kisruh setelah ketua umumnya Zulkifli Hasan memilih untuk bergabung ke istana. Ia pun memendam sakit hati dan mendirikan Partai Umat yang terdaftar dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 20 Agustus 2021 hingga akhirnya bisa menjadi peserta pemilu 2024 setelah melakukan verifikasi ulang. Sebagai figur yang sebenarnya sangat dituakan lantaran pernah mendapatkan gelar sebagai Bapak Reformasi, Mbah Amin seharusnya bisa bersikap lebih sareh, tenang, menyejukkan, dan meneduhkan sebagaimana sosok almarhum ex-ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Namun lantaran sikap dan kepribadiannya yang dinilai kemaruk kekuasaan dan megalomaniak yang menganggap dirinya sebagai sosok yang besar, Amin Rais justru makin tenggelam dalam limbah politik yang pekat dan hitam lantaran kerap berimajinasi dan berhalusinasi tentang kekuasaan. Sangat beralasan kalau sikap kemaruk dan megalomaniaknya tak akan pernah bisa disembuhkan, kecuali mungkin kalau Amin Rais bersedia diruqyah untuk menyembuhkan semua kekuatan jahat yang bersemayam dalam hati dan jiwanya. Nah, terkait dengan narasi yang dilontarkan Amin Rais tentang kejahatan politik Jokowi yang ingin menggiring Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di muka bumi menjadi negara satelit RRC, apakah Mbah Amin memang memiliki data dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan? Kalau memang benar bukan hanya Mbah Amin yang bakal melawan, melainkan seluruh rakyat. Demikian juga tuduhan bahwa TNI dan Polri dijadikan sebagai instrumen politik dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang berbahaya, beracun bagaikan kanker yang sangat jahat. Kok ia tega dan senaif itu? Mbok lihat faktanya. Hingga saat ini TNI dan Polri tetap netral dalam setiap kali pelaksanaan kontestasi demokrasi 5 tahunan. TNI dan Polri masih sulit menjaga marwah dan martabatnya sebagai benteng pertahanan dan keamanan negara yang netral dalam politik praktis. Tak hanya sampai di situ, Mbah Amin juga terang-terangan menghasut rakyat untuk melawan habis-habisan manusia capit alias cacing pita yang akan mencapit bangsa Indonesia. Sampean menggunakan kosakata mencapit dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia saja salah kok. Coba cek KBBI Mbah Amin. Kosakata mencapit itu bukan lema atau entry dan tidak tercantum dalam KBBI. Lema yang ada adalah cepit, itu pun berbentuk nomina atau kata benda yang berasal dari bahasa Jawa. Lema yang identik dengan kata cepit adalah sepit yang mengandung dua arti. Pertama, alat untuk menjepit yang terdiri atas dua batang yang dapat direnggangkan atau dibuka dan dijepitkan seperti pinset. Dan arti kedua, alat makan bagi orang Cina. Kalau hal sepele ini saja sudah sampean manipulasi dan sampean tafsirkan sendiri berdasarkan imajinasi demi mengekspresikan kebencian sampean kepada Jokowi, lantas bagaimana sampean bisa dipercaya rakyat untuk melawan Jokowi yang sampean gembar-gemborkan sampai berbusa-busa
Jangan sampai kita biarkan gerombolan capit alias cacing pita berubah menjadi kalajengking berbisa yang mencapit, mengapit, menghimpit, menjepit, menindih bangsa Indonesia. Dugaan saya narasi jahat yang penuh fitnah semacam itu sengaja dilontarkan Amin Rais yang sangat mungkin sudah merasa kalah sebelum bertanding di Pilpres 2024. Takut jagoannya kembali keok di Pilpres 2024. Lantas Amin Rais dengan amat sadar dan sengaja melakukan praktek kampanye hitam dengan menggunakan Jokowi sebagai korban fitnah murahan yang ujung-ujungnya Amin Rais seperti meludah ke langit yang bakal menimpa wajah sendiri. Wallahu alam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.